Hai, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memulai segmen pada video. Silahkan Anda klik timer di pojok kiri. Jika ada tulisan mulai, silahkan ditekan, nanti akan muncul beberapa segmen atau tombol yang akan Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda seperti judul konten, agar waktu Anda tidak terbuang percuma. Jika sudah memahaminya, silahkan untuk dicoba dengan menekan tombol mulai. Membangun sebuah bisnis memang tidaklah mudah. Namun, setiap wirausahawan tentu memiliki bekal tersendiri untuk dapat menjawab setiap tantangan tersebut dalam menjalankan roda bisnisnya. CEO Ternak Uang, Raymond Chin menyampaikan, banyak hal yang dapat dijadikan solusi, termasuk memanfaatkan teknologi untuk membantu pertumbuhan bisnis. Berikut beberapa tips memanfaatkan teknologi dan tips bisnis dengan modal tipis, untuk dapat mengakselerasi sebuah bisnis, dari Raymond Chin. Penggunaan teknologi untuk operasional bisnis, salah satu kesalahan umum entrepreneur pemula, banyak yang terlalu fokus melahirkan inovasi teknologi yang kompleks dan canggih, tanpa menyadari ada atau tidaknya kebutuhan ini dalam bisnis yang dijalankan. Untuk itu, Raymond menyarankan untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan diciptakan sebelumnya. Khususnya bagi para pengusaha pemula yang masih menghemat dana operasional, gunakan fitur-fitur teknologi dalam kegiatan operasional bisnis. Raymond mencontohkan, media sosial dan marketplace menjadi aspek teknologi yang sudah lazim digunakan untuk kegiatan marketing. Dua hal ini adalah contoh dasar dari penggunaan teknologi untuk akselerasi bisnis. Integrasi teknologi dalam kualitas pelayanan, kecanggihan teknologi juga dapat digunakan untuk memajukan bisnis kita dibanding para pemain lain. Tapi tentu saja, kita sudah harus paham dengan perkembangan yang terjadi di pasar sekarang, termasuk kesiapan pasar, market maturity, dan kemajuan kompetitor. Misalnya, jika bisnis yang digeluti adalah sebuah bisnis kelas online, bisa melakukan diferensiasi melalui integrasi dengan berbagai teknologi lain. Salah satunya, bisa menggunakan aplikasi chat for business untuk akuisisi dan layanan pelanggan, mengalihkannya ke sistem online ticketing untuk melakukan pembelian tiket kelas, dan mengadakan kelas dalam format terbatas di sebuah aplikasi video conference. Integrasi seperti ini tidak hanya akan memudahkan dari segi biaya, operasional, dan tenaga kerja, namun juga membangun sebuah user experience yang nyaman bagi pengguna. Teknologi baru sebagai inovasi layanan, dalam tahap ini, teknologi tidak lagi digunakan sebagai elemen pelengkap dalam operasional maupun layanan bisnis. Namun, teknologi sudah menjadi bagian fundamental dari bisnis tersebut. Contohnya, seperti jenis bisnis yang tidak bisa jalan tanpa adanya aplikasi sendiri, tanpa website, ataupun tanpa marketplace milik sendiri. Jenis bisnis ini membutuhkan biaya, dan waktu pengerjaan yang tentunya diperhitungkan besar. Bisnis seperti ini juga membutuhkan tenaga pengembang yang dijadikan sebagai tumpuan untuk inovasi teknologi yang dihadirkan tersebut. Tentu saja tidak semua wirausahawan bisa sampai di tahap ini. Hal ini juga bukanlah sebuah keharusan yang perlu dilakukan oleh setiap pemilik usaha. Beberapa jenis usaha yang sudah menciptakan teknologinya sendiri seperti aplikasi super app ataupun media sosial yang sudah menjadi bagian dalam keseharian banyak orang. Selain ketiga poin tersebut, entrepreneur berumur 26 tahun ini juga mengingatkan untuk selalu jeli menilai berada di mana posisi bisnis yang sedang dijalani. Jadi, lihat kembali bagaimana teknologi dapat berperan untuk pengembangan bisnis yang kamu jalankan, apakah dari segi akuisisi pelanggan, penjualan, kegiatan operasional, atau hal lainnya. Setelah bisa jawab pertanyaan ini, mulai terapkan tips praktikal untuk bisa membantu perkembangan laju bisnismu, kata Raymond. Dan tips bisnis dengan modal tipis ala Ternak Uang. Tak hanya bagi anak muda, bahkan kewirausahaan ikut dilirik oleh masyarakat yang telah memiliki profesi yang mapan. Raymond Chin, yang merupakan CEO, sekaligus co-founder Ternak Uang, membagikan tips dalam membangun bisnis dengan modal tipis, yakni Rp1 juta. 1. Tentukan ide bisnis. Raymond menyarankan, untuk memulai bisnis para pelaku tidak boleh terpaku pada toko fisik. Para pelaku bisnis harus bisa melihat peluang dari kegiatan sehari-hari. Biasanya, ide bisnis muncul dari hal sehari-hari. Idenya besar, seperti membuka restoran. Padahal, pada praktiknya kita masak di dapur sendiri dan menjual secara online pun bisa. Kita juga tidak harus punya stok barang, ujar Raymond.
Ia menambahkan, bahwa jika modal tidak banyak, tidak mungkin bisa membuka restoran maupun kantor. Jadi, yang harus dilakukan ialah, memastikan produk dijual secara digital. Dari sini, para penjual juga tidak harus mempunyai stok barang yang selalu tersedia. Sedangkan untuk tahap riset kompetitor, Raymond berpijak pada prinsip ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi ATM. Cari tahu kompetitor mulai dari produk, harga dan layanannya, tegasnya. 2. Produk. Ia menyampaikan bahwa dari 100% modal yang dipakai untuk bisnis, porsi untuk produksi dialokasikan sebanyak 40% saja. Ia juga menegaskan bahwa usahakan untuk tidak membuat stok produk banyak jika produk yang dijual belum terlihat diminati konsumen. Perlu perhatikan cash flow. Jadi, lebih baik buat sistem pre-order atau per batch. Pastikan juga untuk mendapatkan keuntungan yang sehat, imbuhnya. 3. Marketing. Raymond mengaku dalam praktiknya, 40% modalnya dialokasikan sebagai budget pemasaran. Namun, untuk pemasaran dalam bisnis jangan fokus pada promosi, melainkan dengan melengkapi faktor-faktor yang nanti akan melekat dengan produk yang dipasarkan. Ketika produk sudah siap, lanjut ke pemasaran. Biaya kecil modalnya jangan seluruhnya dialokasikan ke distribusi atau promosi. Lebih baik buat pondasi seperti dengan desain logo atau kemasan yang bisa bermanfaat untuk kedepannya, katanya. 4. Operasional. Sekitar 20% sisa modal bisa dipakai untuk operasional. Operasional di sini bukan gaji karyawan, melainkan keperluan pencatatan keuangan dan dana talangan. Dengan komposisi modal bisnis 40% produk, 40% pemasaran dan 20% operasional, Raymond optimistis strategi tersebut mampu menghasilkan cuan yang banyak meskipun memulai bisnis dengan modal kecil. Sebelum mengerahkan semua strateginya ini, Raymond mendefinisikan terlebih dulu target pasar mereka. Menurutnya, generasi milenial, Gen Z, dan generasi yang lebih muda sangatlah menarik karena masih bisa dibentuk. Menurutnya, generasi ideal untuk menyampaikan misi mereka yakni meningkatkan literasi keuangan sejak dini. Untuk mendekatkan diri ke segmen anak muda, ketiga founder punya pendekatan yang cukup menarik. Mereka sepakat untuk menjadi seorang konten kreator di akun media sosial masing-masing. Memaksimalkan media sosial dan kanal digital marketing menjadi prioritas Ternak Uang dalam membesarkan jumlah pelanggan. Hingga kini, tercatat lebih dari 300.000 subscriber Ternak Uang yang terus dikelola dengan pendekatan community-based marketing. Dalam hal ini, Ternak Uang banyak menggandeng universitas untuk membuat kelas yang mereka sebut Education Park. Tak berhenti di sana, segmen konsumen ini terus dikembangkan. Ternak Uang pun melahirkan perpanjangan tangan mereka melalui program Youth by Ternak Uang. Di sini, Ternak Uang mengajak para pelajar untuk menjadi ambasador mereka di kampus sekolah masing-masing yang kini jumlahnya sekitar 30 orang. Selanjutnya, komunitas ini dikelola dengan menggelar berbagai event komunitas. Tak hanya itu, kami mendatangi para anak muda ini di berbagai platform media sosial, baik di Twitter, YouTube, ataupun TikTok dan hadir sebagai konten kreator, lanjut Raymond. Kini kami terus memperbesar ekosistem belajar dan basis konsumen. Kami ingin menjadi tempat belajar para generasi muda. Kedepan, kami menargetkan untuk menjadikan Ternak Uang sebagai super apps untuk sektor keuangan, tutup Raymond. Pastikan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, yang pasti terbaru dari channel Ngomongin Positioning Brand. Terima kasih.